Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Kang Asep. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial cara melakukan persiapan simulasi ANBK tahun 2021 mode online atau mode daring. Yang pertama yang harus kita siapkan yaitu kita harus masuk ke dalam web ANBK itu sendiri. Baik, kita buka browser yang harus kita siapkan. Ini adalah tampilan website ANBK Kemdikbud.go.id. Baik, sekarang kita login saja. Setelah kita mengisi username, kemudian kita mengisi password, dan yang ketiga mengisi captcha yang ada di sini, kemudian kita klik masuk. Yang pertama yang harus kita perhatikan pada website ANBK, kebetulan hari ini adalah hari Senin tanggal 23 Agustus. Di sini sudah ada informasi yang harus kita baca terlebih dahulu karena ini merupakan informasi cara melakukan simulasi ANBK mode online. Kebetulan untuk sekolah saya sendiri yaitu hari ini tanggal 23 Agustus tadi pagi saya sudah melakukan simulasi, maka dari itu saya akan berbagi untuk sekolah-sekolah yang akan melakukan simulasi ANBK esok hari dan seterusnya. Di sini pengumuman yang pertama, masuk ke menu status tes, pilih daftar tes, simulasi AKM21 kelompok 1, pilih kelompok tes 1 untuk semua sesi. Tekan rilis token. Token akan dibuka pukul 5.45. Ini token sudah ada, sudah dibuka. Kemudian yang kelima, masukkan ke menu kelompok tes, pilih Sign All dan klik Save Change untuk mengaktifkan peserta login tes. Oke. Kalau misalkan Bapak dan Ibu belum mempunyai exam browser atau proctor browser, di sini ada downloadan berkas. Di sini tinggal pilih saja sesuai komputer Bapak dan Ibu, ada yang 32 bit dan ada yang 64 bit. Kebetulan komputer yang saya gunakan itu 64 bit, berarti saya akan mengambil exam browser client yang 64 bit dan proctor browser online yang 64 bit. Di sini sudah saya download dan sudah saya masukkan ke sebuah folder. Kemudian kita kembali ke website yang tadi. Perhatikan di sini, sebelum pelaksanaan simulasi, kita bisa melihat user dan password yang akan kita gunakan nanti untuk login di Proctor browser ini nanti. Kita klik di menu komputer Proctor. Oke. Di sini sudah ada ID Proctor, nama sekolah, jumlah klien digunakan untuk, passwordnya sudah ada, nama ruang pun sudah ada. Kemudian di sini ada kartu login. Kita klik, kemudian kita cetak di sini. Kita klik tombol cetak. Kita refresh saja. Nah, ini adalah tampilan kartu simulasi ANBK yang akan digunakan seperti ini. Karena untuk simulasi ANBK tahun ini untuk peserta tidak diwajibkan, maka
yang mau mengerjakan atau mengikuti tes untuk siswa, di sini untuk nama peserta masih tuliskan peserta 1, peserta 2, peserta 3, dan seterusnya. Belum berdasarkan nama asli siswa itu sendiri. Kebetulan untuk sekolah kami atau sekolah saya sudah melakukan simulasi tanggal 23 hari ini tadi pagi menggunakan sampel. Saya mengambil 10 siswa saja dari urutan peserta 1 sampai peserta yang 10. Alhamdulillah semua lancar sampai selesai. Setelah ini dicetak, nanti kita klik cetak saja. Kemudian di sini kita pilih save as-nya ke PDF saja karena untuk kita simpan dan kita cetak. Nah, save as ini ya. Kemudian kita save. Kita simpan di downloadan yang tadi, kemudian kita save. Oke. Kalau untuk yang mode online atau mode daring, tidak ada jadwal sinkronisasi kecuali yang semi online ya, yang kegiatan seperti UNBK yang tahun lalu. Di sini akan tampil jadwal sinkronisasi, tapi kalau untuk yang mode online tidak ada jadwal sinkronisasi. Oke, perhatikan di sini yang tadi saya download adalah kartu peserta. Di sini ini kartu peserta yang tadi kita download, bentuknya seperti ini. Seperti ini kartu pesertanya. Oke, tinggal dicetak saja nanti. Selanjutnya, karena kita membutuhkan username dan password yang ada di menu komputer dokter ini, kita catat saja ID propernya dan passwordnya. Kalau sudah, kita kembali ke exam browser dan proctor browser yang sudah kita siapkan. Di sini saya sudah download, saya ekstrak terlebih dahulu yang untuk proctor ya, ini untuk komputer proctor. Dan yang exam kliennya, exam browser kliennya ini untuk komputer siswa ya, untuk komputer klien. Kita ekstrak saja. Masih berjalan ya, kita tunggu yang klien. Oke, ini tampilan proctor browser yang sudah diekstrak. Kemudian ini exam browser client yang sudah kita ekstrak, nanti ini aplikasinya di sini. Oke. Untuk yang proctor saya akan pindahkan aplikasinya ke layar desktop saja agar mudah kita gunakan. Kemudian yang klien ini hanya untuk contoh saja ya, tapi kalau penggunaannya nanti klien itu ada di komputer klien, jangan ada di komputer proctor. Oke, di sini sudah ada proctor browser dan exam browser klien di sini. Ini nanti saya untuk contoh saja ya. Kalau misalkan tampilan exam browser klien seperti ini, sepertinya ada antivirus saya yang aktif. Ini harus saya nonaktifkan terlebih dahulu. Oke, saya ini delete terlebih dahulu. Saya akan periksa dulu. Untuk ini yang klien saya akan hapus. Oke, saya akan coba membuat folder ini terkecuali dari antivirus bawaan komputer kita. Oke, saya akan buka pengaturan. Kemudian saya akan ke update security di sini. Kemudian saya masuk ke Windows Security.
Saya buka virus and the protection yang ini. Kemudian saya akan buka yang ini. Ini kan aktif semua nih proteksinya, tidak apa-apa, abaikan saja biar untuk pengamanan komputer kita. Tapi untuk folder yang tadi akan kita gunakan, kita masukkan ke exclusion di sini. Kita masukkan saja. Kalau berupa folder, kita klik folder. Kemudian cari folder simulasi yang tadi yang kita sudah buat. Nah, ini simulasi NBK. Nah, kita tunggu. Oke, kita pilih yes. Di sini sudah masuk ya, folder yang kita exclusion, yang kita kecualikan ya. Untuk folder ini tidak akan terkena oleh antivirus bawaan komputer laptop itu sendiri. Oke, kalau sudah, kita kembali ke yang tadi, kita ekstrak kembali exam browser client-nya. Oke, dan kita refresh, kita lihat exam browser. Nah, perhatikan ini aplikasinya sudah terlihat ya, tidak seperti yang tadi awal, karena yang tadi awal itu terdeteksi virus oleh antivirus depender yang ada di komputer kita, karena sudah dikecualikan di exclusion foldernya, sehingga aplikasi ini tidak terdeteksi virus. Kemudian kita simpan ke player desktop. Oke, perhatikan di sini exam browser client dan Proctor browser. Nah, kalau sudah, kemudian kita buka Proctor browser ini. Klik kanan, kemudian run as administrator. Karena ini kita pilih, kemudian kita pilih yes. Kita tunggu saja. Oke, ini adalah tampilan Proctor browser yang ada di komputer Proctor ya, Bapak dan Ibu. Kalau sudah terchecklist hijau seperti ini, berarti komputer itu sudah siap digunakan. Kita klik run. Oke. Kita klik saja runnya. Ini sedang berjalan, akan membuka sebuah tampilan baru. Nah, seperti ini ya, adalah tampilan CBT login ya untuk Proctor. Kemudian di sini kita masukkan ID Proctor yang tadi. Untuk exam browser client juga akan bentuknya seperti ini. Nanti tampilan ini untuk khusus tampilan isian siswa atau klien. Nah, ini checklist hijau ya. Kemudian kita klik run. Oke, nanti kita isikan username dan password yang ada di kartu peserta tadi. Jadi kalau misalkan pada komputer klien ada yang error atau ada yang tiba-tiba mati komputernya, bisa minta reset login kembali kepada Proctor. Nanti di aplikasi Proctor browser itu sendiri ada menu untuk mereset peserta yang terkendala seperti error atau terkendala komputernya mati. Keluar dari tampilannya juga sama, masih Ctrl+C. Gambaran yang tadi, yang browser Proctor atau Proctor browser, kita masuk kembali ke website ANBK ya. Saya akan jelaskan. Oke, kita kembali melihat pengumuman yang tadi. Ini gambarannya hampir sama dengan gambaran yang ada tampilan di Proctor browser. Nanti pada saat kita masuk ke Proctor browser, masuk ke menu status tes, nanti di sini ada menu status tes, pilih tes simulasi.
Kalau yang tadi saya ini tes simulasinya tidak perlu dipilih karena udah otomatis ada di sini. Kemudian pilih kelompok. Nah, baru untuk kelompok tes kita pilih tes yang pertama untuk semua sesi. Kemudian untuk token di situ ada tombol refresh, tinggal kita klik refresh saja karena token sudah dirilis pada pukul 5.45. Setelah di refresh, kita masuk ke kelompok tes. Di situ terdapat daftar peserta. Nanti tinggal pilih scan all agar terchecklist semua, kemudian klik save change. Selesai. Tinggal menginformasikan token kepada klien atau peserta. Dan peserta sudah bisa melakukan pengisian pada aplikasi exam browser klien tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, gambarannya seperti itu yang tadi saya paparkan, yang saya jelaskan, kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada yang mau menambahkan, silakan berkomentar di bawah video ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe bila mana video ini dianggap berguna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.